Pada bab 6 kali ini yang akan kita pelajari adalah materi pola-pola hereditas pautan. Sebelum masuk ke dalam materi, coba perhatikan gambar ini. Sekilas gambar telapak tangan ini tampak tidak ada yang aneh. Tapi kalau diperhatikan lebih jauh lagi, perhatikan telapak tangan khususnya jari-jari sebelah kanan ini. Nah, kan itu panjang jarinya tidak seperti pada normalnya. Gambar ini menunjukkan kelainan pada jari yang disebut dengan brachidaktili. Brachidaktili merupakan kelainan berupa pertumbuhan jari yang lebih pendek dari ukuran normal akibat kelainan genetika yang diturunkan dari sebuah gen dominan. Kelainan ini bersifat menurun. Peristiwa brachidaktili terjadi karena orang tua memiliki gen heterozigot, yaitu gen dominan dan resesif, huruf besar dan huruf kecil. Berdasarkan peristiwa ini membuktikan adanya salah satu penyimpangan sifat dari hukum Mendel. Penyimpangan sifat ini disebabkan oleh pola-pola hereditas pautan. Jadi ini adalah salah satu contoh dari penyimpangan sifat yang disebabkan oleh pola-pola hereditas pautan. Nah, yang akan kita pelajari adalah ini, pola-pola pewarisan sifat. Dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama ada determinasi seks, ada pautan gen, ada pindah silang, gagal berpisah, pautan seks, dan gen letal. Jadi pola pewarisan sifat ada 6 macam. Dan setiap macamnya ini memiliki beberapa peristiwa yang ada di dalam kehidupan. Contohnya seperti peristiwa kelainan brachidaktili yang sebelumnya tadi. Nah, peristiwanya apa saja? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama ada determinasi seks. Determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau gonosom yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental kepada keturunannya melalui proses meiosis atau pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Tipe-tipe penentuan jenis kelamin dibedakan menjadi 4 tipe. Ada tipe XY, tipe XO, tipe ZW, dan tipe haplodiploid. Yang pertama, tipe XY terdapat pada manusia, tumbuhan, semua hewan mamalia, dan Drosophila melanogaster. Penentuan jenis kelamin tipe XY memiliki 2 macam gonosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Kromosom X itu wanita, kromosom Y itu laki-laki. Penulisan kariotip betina yaitu XX, sedangkan kariotip jantan adalah XY. Jadi pada betina itu memiliki 1 macam kromosom saja, yaitu kromosom X. Sedangkan pada individu jantan itu memiliki 2 macam kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Apabila jumlah kromosom suatu individu disimbolkan dengan 2N atau diploid, berarti jumlah kromosomnya adalah 2 autosom dan 2 gonosom. Jika betina ditulis 2AXX, sedangkan jantan ditulis 2AXY.
Ingat ya, ini yang bersifat diploid atau 2N. Nah, ini jumlah kromosom pada manusia. Kita fokuskan pada manusia saja. Jadi, jumlah kromosom pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya pada manusia, pada ayam, pada sapi, pada tumbuhan itu berbeda semua. Untuk jumlah kromosom pada manusia itu berjumlah 46 buah kromosom atau 23 pasang. Dari 23 pasang ini terdiri atas 22 pasang kromosom tubuh autosom yang selalu bersifat diploid atau 2N dan 1 pasang kromosom kelamin atau kromosom seks gonosom yang selalu bersifat haploid. Kromosom tubuh itu terletak pada sel-sel tubuh. Misalnya sel mata, sel kulit, sel rambut, sel otot. Nah, itu kromosom tubuh. Sedangkan kromosom kelamin atau kromosom seks itu terletak pada sel-sel kelamin, yaitu sel ovum pada wanita dan sel sperma pada laki-laki. Untuk penulisan kariotipnya pada laki-laki yaitu 22 AA ditambah XY. Itu untuk yang sifatnya diploid. Kalau 22A ditambah X dan 22A ditambah Y itu untuk yang sifatnya haploid. Sedangkan untuk perempuan kariotipnya bisa ditulis 22AA ditambah XX itu untuk yang bersifat diploid dan 22A ditambah X itu untuk yang sifatnya haploid. Nah, ini ada contoh soal. Penulisan kariotip pada ovum manusia yang benar adalah. Nah, untuk bisa menjawab soal seperti ini yang harus diketahui digarisbawahi adalah ovum pada manusia. Nah, jumlah kromosom pada manusia adalah 23 pasang. 23 pasang itu terdiri atas 22 autosom, 1 pasang gonosom. Dan yang kedua ovum. Nah, ovum itu sifatnya apa? Ovum kan memiliki kromosom kelamin, berarti ovum bersifat haploid. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat B, 22A ditambah X. 22A itu 22 autosom atau kromosom tubuh ditambah X. X itu adalah kromosom kelamin. Yaitu kan sel ovum toh. Ovum itu memiliki kromosom kelamin. Jadi yang paling tepat adalah B. Kemudian tipe XO. Nah, ini terdapat pada beberapa jenis serangga, misalnya belalang dan kutu daun. Penentuan kelamin tipe XO hanya memiliki 1 kromosom seks, yaitu kromosom X, sedangkan O bukanlah simbol kromosom seks. Dalam sel somatisnya, serangga betina memiliki 2 kromosom X. Jadi, serangga betina memiliki 2 macam kromosom X. 2 kromosom X. Sedangkan serangga jantan hanya memiliki 1 kromosom X. Maaf, 1 kromosom X, bukan 1 macam ya, 1 kromosom X. Bisa ditulis dengan XO. Oleh karena itu, jumlah kromosom sel somatis individu betina lebih banyak daripada jumlah kromosom pada individu jantan. Karena kan kalau betina
memiliki 2 kromosom, sedangkan jantan hanya 1 kromosom. Yang ketiga, tipe ZW terdapat pada unggas, burung, ngengat, kupu-kupu, serta beberapa jenis ikan. Nah, untuk penulisan kariotip individu betina yaitu ZW, sedangkan kariotip jantan, individu jantan ZZ. Jumlah kromosom pada ayam yaitu 78 kromosom, berarti memiliki autosom sebanyak 76 atau 38 pasang. Kenapa kok dikurangi 2? Karena yang 2 itu adalah gonosom atau kromosom seks. Untuk penulisan kariotip betina yaitu 38A ditambah Z dan 38A ditambah W. Sedangkan kariotip jantan bisa ditulis dengan 38A ditambah Z. Ini untuk simbol plusnya, ditambahnya ini berubah menjadi ini simbol ini, nggak tahu kenapa ini HP-nya ya. Lalu untuk tipe haplodiploid terdapat pada beberapa serangga yang dapat melakukan partenogenesis. Nah, apa itu partenogenesis? Pasti kalian beberapa sudah ada yang mengetahui. Jadi partenogenesis yaitu terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa didahului pembuahan oleh spermatozoa. Nah, serangga yang mengalami partenogenesis misalnya lebah madu dari ordo Hymenoptera. Nah, peristiwa partenogenesis terjadi pada pembentukan lebah madu jantan sehingga bersifat haploid yang memiliki 16 buah kromosom. Sementara itu pada lebah madu betina terbentuk dari hasil perkawinan sehingga bersifat diploid yang memiliki 32 buah kromosom. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin pada tipe ini tidak dipengaruhi oleh kromosom kelamin seperti pada makhluk hidup lainnya, melainkan tergantung dari sifat ploidi makhluknya. Yang kedua ada pola pautan gen. Nah, pautan merupakan salah satu penyebab penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Terjadi akibat gen-gen terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saat pembentukan gamet saling berkait dan berikatan. Nah, contoh peristiwa pautan gen yaitu terdapat pada Drosophila melanogaster. Jumlah pautan tergantung pada jumlah pasangan kromosom dan panjang kromosom. Jadi, makin banyak gen yang berpautan mengakibatkan keanekaragaman individu semakin besar. Nah, perhatikan diagram persilangan Drosophila di samping. Gen-gen ukuran sayap dan ukuran abdomen terletak pada kromosom yang sama, serta tidak dapat disegregasikan secara bebas. Dibuka kembali kalau masih bingung untuk materi pada pewarisan sifat hukum Mendel 1 dan 2. Jadi gen V besar dengan fenotip sayap panjang dominan terhadap gen V kecil dengan fenotip sayap pendek, dan gen A besar dengan fenotip abdomen lebar dominan terhadap gen A kecil dengan fenotip abdomen sempit. Jika dilihat rasio fenotip F2 atau keturunan 2 dari persilangan Drosophila melanogaster pada peristiwa pautan gen adalah 3:1.
untuk sayap panjang abdomen lebar dibanding sayap pendek abdomen sempit. Nah, untuk bisa memahami pautan gen ini yang terdapat pada Drosophila melanogaster, kalian harus memahami dulu materi hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 2 ya. Pola yang ketiga, pindah silang. Nah, pindah silang merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang kromosom homolog. Terjadi pada peristiwa gametogenesis saat meiosis atau pembelahan sel kelamin. Untuk memahami pindah silang, coba perhatikan ini gambarnya sepasang kromosom homolog. Ada yang warnanya biru dan merah. Kemudian kromatidnya itu saling bertukar gen. Bisa dilihat kan, itu lengan yang bagian bawah menyilang, kemudian melakukan pertukaran gen. Kemudian hasil pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induk dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang atau tipe rekombinan. Pola yang keempat, gagal berpisah. Gagal berpisah mengakibatkan sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom atau bisa disebut dengan sel aneuploid. Contoh peristiwa ini adalah pada saat oogenesis atau pembentukan sel telur. Nah, gagal berpisah ini dapat terjadi pada kromosom kelamin dan kromosom tubuh. Nah, apa yang terjadi jika gonosom gagal berpisah? Bisa diperhatikan ini. Jika sperma dengan kromosom Y membuahi ovum yang berkromosom X, maka akan lahir laki-laki normal dengan kromosom XY. Dan jika sel sperma berkromosom X membuahi sel ovum berkromosom X, maka akan lahir wanita normal dengan kromosom XX. Nah, untuk sperma berkromosom XY jika membuahi sel telur berkromosom X, maka akan lahir anak dengan sindrom Klinefelter dengan kromosom XXY. Jika diperhatikan kromosomnya ini ya, kalau manusia normal itu selalu memiliki satu pasang kromosom saja atau dua buah kromosom XY atau XX. Kalau kromosomnya kelebihan satu atau kekurangan satu, itu anak yang akan lahir akan mengalami kelainan atau sindrom. Sindromnya ada banyak, ada sindrom Klinefelter, Jacobs, wanita super, dan sindrom Turner. Nah, itu bisa kalian cari di internet. Sindrom Klinefelter itu seperti apa, sindrom Jacobs itu seperti apa. Pola yang kelima, pola pautan seks. Pautan seks atau rangkai kelamin. Dalam kehidupan, tentunya kalian pernah melihat adanya suatu sifat yang hanya dimiliki oleh laki-laki atau perempuan. Nah, keadaan tersebut terjadi karena adanya peristiwa pautan seks. Pautan seks peristiwanya ada banyak, bisa terjadi pada manusia, bisa terjadi pada
hewan, misalnya Drosophila, kucing, terus ayam. Nah, pautan seks ini kromosom X lebih panjang dari kromosom Y. Jumlah gen-gen yang terpaut kromosom X lebih banyak daripada gen-gen yang terpaut kromosom Y. Jadi pautan seks itu lebih banyak terjadi pada kromosom X karena bentuk kromosom X itu lebih panjang daripada kromosom Y. Nah, ini contoh peristiwa dari pautan seks. Yang pertama pada Drosophila melanogaster, yaitu gen warna mata terpaut pada kromosom X. Yang kedua pada kucing, warna rambut terpaut pada kromosom X. Nah, ini seperti tugas kalian yang menganalisis persilangan kucing berambut kuning dan kucing berambut hitam yang lalu. Nah, itu adalah contoh peristiwa dari pola pautan seks. Contoh peristiwa yang ketiga ada pada manusia, misalnya warna gigi coklat dan hipertrikosis. Dan yang keempat pada ayam, pautan seks berpengaruh pada penentuan warna bulu pada ayam. Selanjutnya, pola yang keenam, pola gen letal. Gen letal adalah gen yang mengakibatkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Jadi kalau ada persilangan terus hasilnya nanti keadaannya homozigot itu sama gennya A besar atau C kecil, itu pasti mengakibatkan kematian. Gen letal itu ada dua macam, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Contoh gen letal dominan itu pada ayam redep. Pada ayam dikenal gen dominan C yang homozigot akan bersifat letal. Letal itu adalah mati. Terus contoh yang kedua pada tikus. Pada tikus dikenal gen Y dominan yang homozigot akan bersifat letal atau mati. Terus yang ketiga Brachydactyly. Pada manusia dikenal dengan Brachydactyly, yaitu memiliki jari pendek. Nah, penyakit Brachydactyly bersifat menurun. Brachydactyly disebabkan adanya gen dominan B besar. Apabila manusia mempunyai gen dominan B yang homozigot, itu bersifat letal. Jadi pasti mati. Terus contoh peristiwa yang mengalami gen letal resesif itu pada tanaman jagung, terus ichthyosis congenita atau penyakit pada manusia yang diderita oleh bayi. Penyakit itu terjadi karena bayi yang lahir kulitnya tebal dan banyak luka sobekan, sehingga biasanya meninggal dalam kandungan atau sewaktu dilahirkan. Penyakit ini muncul apabila bayi memiliki gen homozigot resesif dengan genotip I kecil. Sementara itu, bayi normal ditentukan oleh alel dominan I besar. Nah, kemudian ini ada peta rangkuman dari materi bab 6 pola-pola hereditas pautan. Tadi ada determinasi seks, pautan gen, pindah silang, titik-titik, pautan seks, titik-titik. Nah, titik-titiknya itu kalian isi sebagai
latihan agar peta rangkuman ini dibuat agar kalian bisa memahami pola-pola hereditas pautan kali ini. Kalau dibuat peta rangkuman seperti ini kan simple, bisa diingat-ingat, gampang mengingatnya. Sekian, terima kasih.